Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang lokasi Kerajaan Demak. Jadi secara geografis, Kerajaan Demak berada pada wilayah Jawa Tengah. Pada awalnya, Kerajaan Demak merupakan bagian atas kekuasaan Kerajaan Majapahit. Atas bantuan Bupati Pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, akhirnya berdirilah Kerajaan Demak ini. Nah, Kerajaan Demak memiliki wilayah strategis karena diapit oleh dua pelabuhan, yaitu Pelabuhan Jepara dan Pelabuhan Majapahit kuno. Selain itu juga, Kerajaan Demak juga tepat berada pada selat antara Gunung Muria dan Gunung Jawa. Hal itu membuktikan bahwa Kerajaan Demak pada saat itu mempunyai lokasi strategis untuk sektor pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, kondisi sosial dan politik Kerajaan Demak. Pada kondisi sosial, kehidupan bermasyarakat sudah mulai berjalan teratur. Pemerintahan menggunakan hukum Islam, meskipun begitu, tradisi dan norma-norma lama tidak ditinggalkan. Hasil kebudayaan Kerajaan Demak merupakan kebudayaan yang berkaitan dengan Islam. Salah satu kebudayaan yang paling terkenal sampai sekarang dan masih berdiri ialah Masjid Agung Demak. Kondisi politik Kerajaan Demak berdiri sekitar tahun 1478. Hal itu didasari saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi atau Brawijaya V dengan ditandai Cendrasengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi, yang artinya tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Para wali kemudian sepakat menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Sanapati Jimbrung Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Untuk jabatan patih diangkat Ki Wanapala dengan gelar Mangkurat. Raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Demak terdiri atas 7. Nah, yang pertama ada Raden Patah, kedua Pati Yunus, ketiga Sultan Trenggono, keempat itu Pangeran Sedolepen, kelima Sunan Prawoto, keenam Aryo Penangsang, dan ketujuh Joko Tingkir. Nah, untuk raja yang berpengaruh, pertama ada Raden Patah. Raden Patah ini merupakan pendiri dari Kerajaan Demak. Ia merupakan keturunan Hindu Kerajaan Majapahit. Ia diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjadi adipati di Palembang, tetapi ia menolak lalu kabur ke Surabaya. Lalu ia berguru kepada Sunan Ampel dan mendirikan pesantren di Gelagahwangi. Pada kala itu, Demak merupakan satu-satunya kadipaten yang memiliki adipati yang beragama Islam. Namun setelah Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran, Demak mulai memisahkan diri dari ibu kota Bintoro, yang kemudian oleh Raden Patah, Kerajaan Demak didirikan atas restu Wali Songo. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Kerajaan Demak mampu menjadi pusat perdagangan beserta pusat pendidikan. Banyak orang berdatangan untuk melakukan perdagangan dan menuntut ilmu. Hal ini tidak terlepas dari lokasi Demak yang sangat strategis, yaitu diapit oleh pelabuhan Kerajaan Mataram kuno dan pelabuhan Jepara. Karena lokasi inilah membuat Demak menjadi salah satu kerajaan yang cukup berpengaruh di Nusantara. Yang kedua, ada Sultan Trenggono. Pada saat Pati Yunus wafat, beliau tidak mempunyai seorang putra, sehingga tahta kerajaan digantikan oleh Raden Trenggono, sang adik dari Pati Yunus. Di bawah kepimpinan Sultan Trenggono inilah Kerajaan Demak mencapai pada masa puncak kejayaannya. Raden Trenggono dikenal sebagai raja yang gagah berani dan sangat bijaksana. Bahkan, berkat keberaniannya, Raden Trenggono mampu memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Demak hingga ke Jawa Barat dan ke Jawa Timur. Hal ini merupakan salah satu ancaman untuk Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran pun bekerjasama dengan Portugis dengan persyaratan perdagangan dan pembangunan benteng di Sunda Kelapa. Sultan Trenggono mengutus Fathaillah untuk bisa mengusir Portugis.
dari Sunda Kelapa. Namun langkah tersebut tidaklah mudah. Baru pada tahun 1527-lah Sunda Kelapa berhasil ditaklukkan. Kemudian, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang memiliki arti kemenangan yang sempurna, yang kemudian hingga saat ini dikenal sebagai Jakarta yang menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah masa kejayaan dari Kesultanan Demak. Kesultanan Demak ini mencapai masa kejayaannya saat diperintah oleh Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah adik dari Pati Unus yang merupakan Raja Demak II dan merupakan anak dari Raden Patah yang merupakan Raja Demak I. Sultan Trenggono ini diangkat setelah kematian tak terduga dari Pati Unus. Sultan Trenggono dikenal dengan sifatnya bijaksana dan gagah berani. Beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yang meliputi Jawa Barat dan Jawa Timur, dan beliau sangat berjasa atas penyebaran agama Islam di kedua wilayah tersebut. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari kerajaan Pajajaran, dan pada tahun 1527 Sultan Trenggono berhasil menghalau pasukan Portugis, dan pada tahun yang sama pula beliau berhasil menguasai Tuban, Pasuruan, dan Surabaya. Pada tahun 1529 Sultan Trenggono ini menaklukkan Madiun, dan pada tahun 1545 Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan Malang dan Blambangan. Lalu yang terakhir adalah masa keruntuhan dari Kerajaan Demak. Masa keruntuhan dari Kerajaan Demak dimulai setelah adanya kematian dari Sultan Trenggana karena adanya perselisihan atas kekuasaan di dalam keluarga kerajaan yang dapat memicu pemberontakan di dalam kerajaan. Nah, pada saat itu juga terjadi pembunuhan terhadap Sultan Surawito. Nah, pembunuhan terhadap Sultan Surawito ini menjadi alasan untuk pembunuhan Sunan Perwita. Selain itu Arya Panangsang naik tahta dan menjadi seorang raja. Pengikut Arya Panangsang juga membunuh Pangeran Hadiri yang pada saat itu merupakan bupati dari Jepara. Hal itu membuat semua adipati tidak suka jika Arya Panangsang diakui sebagai Raja Demak. Pemberontakan terakhir dipimpin oleh Joko Tingkir. Joko Tingkir telah mendapat dukungan penuh dari keluarga dalam kerajaan atas usaha. Pada saat itu juga Joko Tingkir menjadi adipati dari kerajaan Pajang. Nah, atas gigihnya Joko Tingkir berhasil membunuh Arya Panangsang. Kemudian Joko Tingkir juga memindahkan daerah kekuasaan Kerajaan Demak ke Kerajaan Pajang. Nah, pada saat itu juga telah berakhir pemerintahan Kerajaan Demak.